Ini adalah kisah tentang seorang pria yang mengorbankan anaknya demi menikahi ular raksasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini kisah lengkapnya. Pak Jaja, seorang petani miskin, hidup bahagia bersama keluarganya meskipun serba kekurangan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat. Setiap hari, Pak Jaja bekerja keras sebagai buruh tani di ladang milik kepala desa. Pekerjaannya berat, mulai dari mencangkul, menanam, hingga memanen, tetapi upahnya seringkali datang terlambat, atau hanya diberikan sebagian. Meski demikian, Pak Jaja tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja keras, berharap suatu saat hidupnya akan lebih baik. Suatu hari, saat hendak membeli beras di warung, Pak Jaja mencoba meminta barang secara utang karena upahnya belum diterima. Pemilik warung, seorang pria tua yang biasanya ramah, tiba-tiba berubah dingin. "Maaf Jaja, kamu sudah sering berutang di sini. Aku tidak bisa memberimu lagi. Bayar dulu yang lama baru ambil yang baru," katanya sambil melirik pelanggan lain. Pak Jaja hanya bisa mengangguk malu, lalu pergi dengan tangan kosong. Di rumah, istrinya mencoba menyembunyikan rasa cemas. Dengan sisa bahan makanan yang ada, ia mengolah singkong rebus menjadi hidangan sederhana untuk anak-anak mereka. Namun, saat malam tiba, suara perut lapar dari anak bungsu mereka, Amina, membuat hati Pak Jaja terasa hancur. Amina berkata dengan suara lirih, "Ayah, kapan kita makan nasi lagi?" Merasa putus asa, keesokan harinya Pak Jaja mendatangi kepala desa untuk meminta sisa upahnya. Namun, kepala desa hanya mengangkat bahu dan berkata, "Nanti Jaja, aku sedang tidak punya uang kecil. Kamu tunggu saja sampai panen berikutnya." Pak Jaja hanya bisa menahan amarah dan menjawab pelan, "Baik Pak, saya akan menunggu." Setelah itu, dalam perjalanan pulang, ia melewati pasar dan melihat seorang pedagang buah menjual semangka yang sudah mulai membusuk dengan harga sangat murah. Dengan uang recehan yang ia miliki, ia membeli satu buah semangka dan membawanya pulang. Di rumah, anak-anaknya menyambut dengan gembira, mengira itu adalah kejutan. Namun, saat mereka memotong semangka tersebut, mereka mendapati bagian dalamnya sudah hampir busuk. Meski begitu, Pak Jaja dan keluarganya tetap memakan bagian yang masih layak, sambil tertawa kecil untuk menghibur diri. Pak Jaja akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan di malam hari sebagai penjaga kebun milik seorang pedagang di desa lain. Ia harus berjalan jauh dan tidur hanya beberapa jam setiap malam, tetapi ia melakukannya tanpa mengeluh. Kesulitan ekonomi terus menghimpitnya, tetapi cintanya pada keluarga membuatnya tetap bertahan, meski dengan tubuh yang semakin lelah. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Pak Jaja dipanggil ke rumah Pak Warsito. Pak Warsito adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya megah, berdiri seperti istana di tengah desa, sangat kontras dengan gubuk kecil tempat Pak Jaja tinggal. Ia merasa gugup, tidak tahu alasan Pak Warsito memanggilnya. Ketika tiba, Pak Warsito sedang duduk di ruang tamu yang luas dengan lantai berkilauan. Ia menyuruh Pak Jaja duduk, lalu dengan suara penuh keyakinan berkata, "Jaja, aku tahu hidupmu sulit. Aku juga tahu kamu orang yang rajin. Tapi kerja kerasmu saja tidak akan cukup untuk mengubah nasibmu." Pak Jaja hanya diam, merasa bingung dengan arah pembicaraan ini. Pak Warsito melanjutkan, "Aku punya cara agar kamu dan keluargamu tidak perlu hidup dalam kemiskinan lagi. Tapi ini bukan cara biasa. Ada ritual yang bisa kau jalani, dan jika kau berhasil, kekayaan akan datang dengan sendirinya." Pak Jaja tertegun. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tetapi juga membuatnya tidak nyaman. "Ritual apa, Pak? Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya hati-hati. Pak Warsito tersenyum samar, lalu menjawab, "Kau hanya perlu pergi ke hutan tua di sebelah timur desa pada tengah malam. Di sana, kau akan bertemu seseorang yang akan membimbingmu. Tapi ingat Jaja, ini bukan untuk orang yang lemah. Ada harga yang harus dibayar." Kata-kata, harga yang harus dibayar, membuat Pak Jaja semakin cemas. "Apa maksudnya Pak? Harga seperti apa?" Pak Warsito hanya tertawa kecil dan menepuk bahu Pak Jaja. "Jangan khawatir dulu. Kalau kau ingin hidupmu berubah, kau harus berani mengambil risiko. Pikirkan keluargamu Jaja. Bukankah mereka pantas hidup lebih baik?"
Setelah pulang dari rumah Pak Warsito, Pak Jaja duduk termenung di sudut rumah. Hatinya penuh dengan keraguan. Tawaran itu terasa seperti jawaban atas semua masalah yang selama ini menghimpit keluarganya. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Istrinya, Siti, yang sedang menjahit pakaian anak-anak mereka, menyadari kegelisahan Pak Jaja. "Ada apa, Pak? Kau terlihat tidak seperti biasanya," tanyanya lembut. Pak Jaja menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan secara rinci tawaran Pak Warsito tentang ritual rahasia untuk mendapatkan kekayaan. Siti mendengarkan dengan saksama. Matanya membelalak saat mendengar kata ritual dan harga yang harus dibayar. Setelah Pak Jaja selesai bercerita, Siti berkata dengan nada khawatir, "Pak, ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ritual seperti itu biasanya melibatkan sesuatu yang berbahaya, bahkan bisa menghancurkan hidup kita." Namun, Pak Jaja mencoba membela tawaran itu. "Tapi Siti, aku sudah bekerja keras seumur hidup, dan lihatlah, kita tetap miskin. Anak-anak kita pantas mendapatkan lebih baik. Kalau ritual ini bisa mengubah nasib kita, kenapa tidak mencobanya?" Siti menggenggam tangan suaminya erat. "Pak, aku tahu kau melakukan ini demi kami. Tapi apa artinya kekayaan jika kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga? Kau tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang tergoda jalan pintas. Banyak dari mereka yang menyesal seumur hidup. Aku tidak ingin kita menjadi seperti itu." Pak Jaja terdiam. Kata-kata istrinya menusuk hatinya. Tetapi di sisi lain, bayangan hidup yang lebih baik terus menghantuinya. Ia memikirkan wajah anak-anaknya yang ceria meskipun mereka hidup dalam kekurangan. Malam itu, ia nyaris tidak bisa tidur, bergulat dengan pikirannya sendiri. Esok harinya, Pak Jaja mencoba mencari saran dari teman dekatnya, Hasan. "Hasan, apa yang akan kau lakukan jika berada di posisiku?" tanyanya. Hasan, yang selama ini mengagumi keteguhan Pak Jaja, menjawab dengan serius, "Aku tidak tahu Pak Jaja, tapi aku percaya, setiap hal yang terlihat mudah biasanya membawa risiko besar. Kau harus memikirkan ini dengan hati-hati." Saat malam tiba, Siti kembali mendekati Pak Jaja. Ia meletakkan tangannya di bahu suaminya dan berkata dengan lembut, "Pak, kau adalah kepala keluarga yang baik. Anak-anak kita bangga padamu, dan aku juga bangga padamu. Kita mungkin miskin, tapi kita punya cinta dan kebahagiaan. Aku tahu kau ingin yang terbaik untuk kita, tapi aku mohon, jangan ambil jalan ini tanpa memikirkan konsekuensinya." Kata-kata Siti membuat hati Pak Jaja terasa berat. Ia tahu istrinya benar, tetapi rasa frustasi karena hidup yang tidak pernah berubah membuatnya sulit berpikir jernih. Dengan nada pelan, ia berkata, "Siti, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin melihat kalian bahagia, tanpa harus melihat Aminah menangis karena lapar, atau anak-anak kita dihina karena tidak punya apa-apa." Siti menatap suaminya dengan penuh kasih. "Pak, kita akan melewati ini bersama. Kau tidak perlu melakukannya sendiri, dan kita tidak butuh kekayaan dari jalan yang tidak jelas. Aku percaya, selama kita bersama, kita bisa menemukan cara lain." Pak Jaja tidak langsung memberikan keputusan malam itu. Ia masih bergulat dengan tawaran Pak Warsito, tetapi kata-kata istrinya terus terngiang di pikirannya. Di tengah keraguannya, dukungan Siti menjadi satu-satunya penghiburan, mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi semua ini. Setelah bermalam-malam dilanda keraguan, karena tekanan hidup akhirnya membuat Pak Jaja mengambil keputusan. Dengan hati yang berat, ia mendatangi Pak Warsito untuk menerima tawaran ritual tersebut. Di ruang tamu yang dingin dan megah, Pak Warsito tersenyum licik saat mendengar jawaban Pak Jaja. "Bagus Jaja, aku tahu kau akan mengambil keputusan yang tepat," katanya sambil menyerahkan secari kertas yang berisi instruksi. "Kau harus pergi ke hutan timur, tepat tengah malam. Bawa suatu barang yang mewakili keluargamu, sesuatu yang memiliki arti penting bagi mereka. Di sana, kau akan bertemu dengan seorang kakek tua yang akan membimbingmu," kata Pak Warsito sambil menepuk bahu Pak Jaja. Pak Jaja pulang dengan hati gelisah. Ia tidak menceritakan keputusannya kepada istrinya karena tahu Siti akan mencoba menghentikannya. Sebagai suatu barang yang mewakili keluarganya, ia memutuskan membawa sebuah kalung kayu kecil buatan tangan istrinya, yang selalu menjadi simbol cinta dan perlindungan keluarga mereka. Dengan perasaan bersalah,
Ia menyelipkan kalung itu ke dalam sakunya. Ketika malam tiba, Pak Jaja berpamitan dengan alasan akan bekerja lembur di ladang. Siti memandangnya dengan tatapan penuh kekhawatiran, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Hati-hati di luar, Pak. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya pelan. Pak Jaja hanya mengangguk dan melangkah pergi, meninggalkan rumah dengan rasa cemas yang semakin dalam. Setelah berjalan jauh melewati jalan setapak yang gelap, Pak Jaja akhirnya tiba di tepi hutan timur. Hutan itu terasa aneh, lebih sunyi dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Jaja menggenggam kalung kayu di sakunya erat-erat, mencoba menenangkan hatinya. Tepat tengah malam, seorang pria tua muncul dari bayangan pohon besar. Wajahnya keriput dan penuh garis misterius, dengan mata tajam yang seolah dapat menembus jiwa. "Kau datang seperti yang diinstruksikan," kata orang tua itu dengan suara rendah yang terdengar bergema di udara malam. Pak Jaja mengangguk gugup. "Aku ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku," katanya, suaranya hampir bergetar. Orang tua itu tersenyum tipis. "Itu keinginan yang mulia. Tapi kau harus tahu bahwa setiap keinginan besar memiliki harga. Apakah kau benar-benar siap membayarnya?" Pak Jaja ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, aku siap." Orang tua itu lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam. "Taburkan serbuk ini di tanah di depan rumahmu saat fajar menyingsing, dan kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Tetapi ingat, kau akan melihat tanda-tanda peringatan. Ketika tanda itu muncul, kau harus berhenti. Jika tidak, kau akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga." Pak Jaja merasa semakin gelisah tetapi mengambil kantong itu dan mengangguk. "Apa yang harus aku bayar untuk ini?" tanyanya. Orang tua itu hanya menjawab samar, "Semua akan terungkap pada waktunya." Setelah itu, orang tua itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Pak Jaja sendirian dengan rasa takut yang semakin besar. Saat ia berjalan pulang melewati kegelapan, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti bisikan yang mengingatkannya pada risiko yang ia ambil. Ketika tiba di rumah menjelang subuh, Siti mendapati suaminya tampak lelah dan pucat. Ia tidak bertanya, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Pak Jaja, yang tidak bisa tidur, hanya memandang kantong kecil di tangannya. Di pagi harinya, seperti yang diperintahkan oleh orang tua misterius, Pak Jaja menaburkan serbuk hitam di tanah di depan rumahnya. Ia melakukannya dengan tangan gemetar, sementara matahari baru saja menyingsing di cakrawala. Selesai melakukan ritual pertama, ia merasa sesuatu yang aneh, seperti hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Malam berikutnya, ia kembali ke hutan untuk melanjutkan ritual sesuai petunjuk. Di tengah hutan yang sunyi dan mencekam, orang tua misterius itu sudah menunggunya. Di sampingnya, ada sebuah lingkaran besar yang diukir di tanah, dihiasi simbol-simbol aneh yang bercahaya redup. "Ini adalah langkah terakhir Jaja. Kekayaan yang kau cari akan menjadi milikmu, tetapi kau harus melakukan perjanjian," kata orang tua itu. Pak Jaja merasa ragu, tetapi ia tetap melangkah masuk ke dalam lingkaran. Orang tua itu mulai melantunkan mantra dengan suara rendah yang bergema, dan tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncul seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan. Ular itu melingkar di sekitar lingkaran, menatap Pak Jaja dengan mata merah menyala. Pak Jaja terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah terikat oleh kekuatan tak terlihat. "Jangan takut," kata orang tua itu. "Ini adalah penguasa kekayaan yang akan memberikan semua yang kau inginkan. Tetapi kau harus menikahinya sebagai tanda perjanjian." "Menikah?" Pak Jaja terkejut. Kata-kata itu seperti guntur di telinganya. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang Siti, istrinya, dan anak-anak mereka. "Aku tidak bisa. Aku sudah memiliki keluarga," katanya dengan suara bergetar. Orang tua itu tersenyum tipis, seolah-olah sudah menduga jawabannya. "Pernikahan ini bukan pernikahan seperti yang kau bayangkan. Ini adalah simbol. Kau hanya perlu menyatakan sumpahmu di depan makhluk ini, dan kekayaan akan menjadi milikmu. Namun, ingatlah, akan ada harga yang harus dibayar. Ketika waktunya tiba, kau tidak akan bisa mengelak." Pak Jaja, yang berada di puncak keputusasaan, akhirnya mengangguk pelan.
Ia tidak bisa berhenti memikirkan keluarganya yang hidup dalam kesulitan. Orang tua itu memberikan sebuah cawan yang berisi cairan merah gelap dan menyuruh Pak Jaja meminumnya. Ini adalah sumpahmu. Dengan meminumnya, kau mengikat perjanjian ini, katanya. Dengan tangan gemetar, Pak Jaja menenggak cairan itu. Rasa pahit menyebar di mulutnya, dan seketika, ia merasa seolah-olah tenggelam dalam lautan kegelapan. Dalam penglihatannya, ular raksasa itu mendekatinya, mengelilinginya dengan tubuhnya yang besar. Ia mendengar suara gemuruh yang berkata, "Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi kau tidak boleh melanggar perjanjian ini. Jika kau melakukannya, kau akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu." Setelah ritual selesai, ular itu menghilang ke dalam kegelapan, dan orang tua itu tersenyum dingin. "Sekarang kau bebas pergi, Jaja. Hidupmu akan berubah mulai sekarang. Tetapi ingat, tanda-tanda peringatan akan muncul. Jangan abaikan mereka." Pak Jaja berjalan pulang dengan tubuh yang lemas. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apa yang baru saja ia lakukan. Pak Jaja sampai rumah di pagi harinya. Pagi itu, keajaiban mulai terasa di rumah kecil Pak Jaja. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat sekumpulan emas dan perhiasan tergeletak di halaman depan rumahnya. Awalnya, ia mengira itu hanya mimpi, tetapi ketika ia menyentuhnya, ia sadar bahwa semua itu nyata. Keluarga Pak Jaja tiba-tiba hidup dalam bergelimang harta. Dalam waktu singkat, ia membeli tanah luas di pinggir desa, sepasang kerbau gemuk, dan bahkan membangun rumah baru yang besar dan megah. Penduduk desa yang dulu meremehkannya kini memandangnya dengan campuran kekaguman dan rasa iri. Mereka tidak habis pikir bagaimana seorang buruh tani miskin bisa berubah menjadi orang kaya raya dalam waktu singkat. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya membawa ketenangan. Siti mulai merasa ada yang aneh dengan perubahan hidup mereka. "Pak, ini semua terlalu cepat," katanya suatu malam. "Dari mana semua kekayaan ini berasal? Kau tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Pak Jaja berusaha menghindari pertanyaan itu. "Sudahlah, Siti. Anggap saja ini berkah yang tidak terduga. Kita pantas mendapatkannya setelah semua kesulitan yang kita hadapi," katanya sambil mengalihkan pembicaraan. Tetapi istrinya tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Keanehan mulai muncul di tengah kekayaan itu. Pada suatu malam, Siti mendengar suara berbisik dari luar rumah. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat jejak ular besar di tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ular tersebut. Ia segera memberitahu Pak Jaja, tetapi suaminya hanya berkata, "Mungkin itu hanya hewan liar dari hutan," jawabnya singkat. Meski begitu, kegelisahan mulai merayap di hati Siti. Kekayaan mereka membawa kenyamanan, tetapi juga menciptakan jarak antara Pak Jaja dan keluarganya. Ia sering termenung sendiri, seolah-olah menyembunyikan beban berat yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Setelah kekayaan Pak Jaja menjadi buah bibir di seluruh desa, teman-teman lamanya yang dulu menjauhinya mulai kembali mendekat. Salah satu di antaranya adalah Rahmat, yang dulu pernah mempermalukan Pak Jaja di pertemuan desa. Kini, dengan senyum lebar dan sikap ramah, Rahmat mengetuk pintu rumah besar Pak Jaja suatu sore. "Jaja, sudah lama sekali kita tidak jumpa. Aku dengar kau sekarang jadi orang sukses. Aku bangga padamu," katanya dengan nada yang dibuat-buat. Rahmat membawa sekeranjang buah sebagai oleh-oleh. Meskipun Pak Jaja tahu itu hanyalah alasan untuk mendekat. Rahmat dan beberapa teman lama lainnya mulai sering datang ke rumah Pak Jaja. Mereka memuji-muji kekayaannya, mengatakan bahwa Pak Jaja telah menjadi inspirasi bagi semua orang. Namun, di balik senyum mereka, ada rasa iri dan keinginan untuk memanfaatkan keberhasilan Pak Jaja. Suatu malam, Rahmat mengajak Pak Jaja untuk minum teh di warung desa. Di sana, ia mulai berbicara dengan nada santai, tetapi penuh maksud terselubung. "Jaja, aku tahu kau ini orang yang sederhana. Tapi, jujur saja, bagaimana caramu bisa menjadi kaya seperti ini? Apa kau menemukan harta karun atau ada rahasia besar yang belum kau bagikan?" Pak Jaja hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Rahmat, aku hanya bekerja keras dan mungkin nasibku sedang baik." Namun, jawaban itu tidak memuaskan Rahmat. Ia terus mencoba memancing informasi dengan cara memuji dan bahkan menawarkan bantuan
untuk mengelola kekayaan Pak Jaja. Beberapa hari kemudian, Rahmat dan dua teman lainnya datang membawa proposal bisnis. "Jaja, kami punya ide cemerlang. Kalau kau mau berinvestasi di bisnis kami, kita semua bisa semakin kaya," kata mereka. Namun, ide tersebut terasa mencurigakan bagi Pak Jaja, terutama karena Rahmat dan teman-temannya tidak memiliki reputasi yang baik. Godaan tidak berhenti di situ. Suatu malam, Rahmat datang dengan sikap yang lebih agresif. "Jaja, aku tahu kau tidak mendapat semua ini hanya dengan kerja keras biasa. Apa kau pikir kami tidak tahu? Semua orang di desa ini membicarakanmu. Kalau kau tidak ingin rahasiamu tersebar, lebih baik kau mulai berbagi dengan kami." Pak Jaja terdiam, merasa terpojok. Ia tahu rahasia ritualnya tidak boleh diketahui siapapun. Tetapi tekanan dari Rahmat membuatnya semakin tertekan. Dengan tenang, ia menjawab, "Rahmat, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kekayaan ini adalah berkah, dan aku tidak ingin mendengar spekulasi seperti itu lagi." Namun, ancaman dari teman-temannya terus menghantui. Rahmat mulai menyebarkan gosip di desa bahwa Pak Jaja telah melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk mendapatkan kekayaannya. "Kalian tahu, tidak mungkin dia kaya seperti itu dalam waktu singkat. Aku curiga ada hubungannya dengan ilmu hitam," bisik Rahmat kepada beberapa warga di pasar desa. Kabar itu sampai ke telinga Siti. Ia mendesak Pak Jaja untuk jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Pak, aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan semua ini. Aku hanya ingin kau aman. Kalau ada sesuatu yang salah, kau harus memberitahuku," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Pak Jaja, yang semakin tertekan, hanya berkata, "Siti, aku sudah membuat keputusan, dan aku harus hidup dengan itu. Jangan khawatir. Aku akan melindungi kalian semua." Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia itu semakin sulit untuk disembunyikan, dan godaan serta tekanan dari teman-temannya hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Pada suatu malam yang dingin, ketika semua anggota keluarga telah tertidur lelap, Pak Jaja terbangun oleh suara berbisik yang memanggil namanya. Suara itu bukan berasal dari dalam rumah, tetapi dari luar, seolah-olah datang dari hutan di kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk pergi. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit dan keluar dari rumah. Saat berdiri di depan rumah, Pak Jaja melihat bayangan samar yang menyerupai sosok orang tua misterius dari hutan. Sosok itu melambaikan tangannya, memintanya datang. Dengan rasa takut yang menyesakkan dada, Pak Jaja mengambil senter dan berjalan menuju hutan. Hutan malam itu terasa berbeda, lebih gelap dan dingin daripada sebelumnya. Pak Jaja berjalan melewati pepohonan besar dengan akar-akar yang menjulur seperti tangan yang ingin menangkapnya. Sampai di sebuah tempat terbuka yang dulu menjadi lokasi ritualnya, orang tua misterius itu telah berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. "Kau telah menikmati kekayaan yang kuberikan," kata orang tua itu dengan suara rendah namun menggetarkan. "Kini, waktunya untuk membayar harga." Pak Jaja menelan ludah. Seluruh tubuhnya gemetar. "Harga, apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Orang tua itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan ular raksasa muncul di belakangnya. Mata ular itu menyala merah, menatap Pak Jaja seolah ingin menelannya bulat-bulat. "Pengorbanan. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu, anak perempuanmu, Amina." Darah Pak Jaja seperti membeku. "Tidak, itu tidak mungkin. Amina adalah anakku, dia tidak ada hubungannya dengan ini," katanya, suaranya penuh ketakutan dan kemarahan. Orang tua itu tersenyum dingin. "Kau telah membuat perjanjian, Jaja. Tidak ada jalan untuk kembali. Jika kau tidak menepati perjanjian ini, kekayaanmu akan hilang, dan keluargamu akan hancur." Pak Jaja jatuh berlutut, memohon belas kasihan. "Tolong, jangan ambil Amina. Ambil apa saja dariku, tapi jangan anakku." Namun, orang tua itu tidak terpengaruh. "Amina adalah pengorbanan yang sudah ditetapkan. Kau memiliki waktu 3 hari. Jika kau tidak menyerahkannya, hukuman yang lebih besar akan menimpamu dan keluargamu." Bayangan orang tua itu dan ular raksasa menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Jaja yang gemetar di tanah. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat, pikirannya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ketika ia masuk rumah,
Ia melihat Aminah tidur dengan damai di tempat tidurnya, tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Selama 3 hari berikutnya, Pak Jaja tidak bisa tidur. Ia berusaha mencari cara untuk menghindari perjanjian itu, tetapi tidak menemukan solusi. Siti mulai curiga dengan perilaku suaminya. "Pak, apa yang terjadi? Kau terlihat seperti orang yang sedang membawa beban berat. Katakan padaku, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Akhirnya, dengan air mata di matanya, Pak Jaja menceritakan semuanya kepada Siti. Dari ritual yang ia jalani, kekayaan yang diberikan, hingga tuntutan pengorbanan Aminah. Siti terkejut dan marah. "Kau tidak seharusnya menerima tawaran itu, Jaja. Sekarang kau telah menyeret kita semua ke dalam bahaya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengambil anak kita." Kata-kata Siti membangkitkan tekad dalam diri Pak Jaja. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar, tetapi ia juga tahu ia harus melindungi Aminah bagaimanapun caranya. Dengan waktu yang terus berjalan, bayang-bayang ancaman orang tua misterius itu semakin menghantui keluarga mereka. Hari-hari berlalu dengan perasaan cemas yang terus menghantui Pak Jaja. Bayangan tentang perintah orang tua misterius untuk mengorbankan Aminah, putrinya yang paling ia sayangi, membuat pikirannya berantakan. Ia sering termenung di sudut rumah, memegang kalung kayu kecil yang dulu ia bawa dalam ritual, mencoba mencari jawaban atas dilema yang menghancurkan hatinya. Di satu sisi, kekayaan yang ia peroleh telah mengubah hidup keluarganya. Anak-anaknya tidak lagi tidur dalam keadaan lapar, rumah mereka megah, dan orang-orang desa kini menghormati mereka, meskipun dengan rasa iri. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa harga untuk semua itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, hidup putri kecilnya. Siti, yang mulai menyadari semakin beratnya beban moral yang ditanggung suaminya, mencoba berbicara dengannya. "Pak, aku tahu kau mencintai keluarga ini. Tapi tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan nyawa anak kita. Apa kau benar-benar tega menyerahkan Aminah demi semua ini?" Katanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Pak Jaja hanya menunduk, tidak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu istrinya benar. Tetapi ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya terdiam. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Siti. Kalau aku tidak menepati janji itu, mereka bilang kita semua akan hancur," katanya akhirnya, dengan suara bergetar. Di tengah krisis itu, Aminah, yang masih terlalu kecil untuk memahami situasi, dengan polosnya datang kepada ayahnya suatu sore. "Ayah, kenapa ayah terlihat sedih? Bukankah kita sudah punya segalanya sekarang?" tanyanya sambil tersenyum. Pertanyaan itu seperti tusukan di hati Pak Jaja. Ia memeluk putrinya erat-erat, berusaha menahan tangis. "Ayah hanya lelah, Nak. Ayah hanya ingin kau selalu bahagia." Malam itu, Pak Jaja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Aminah berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan ular raksasa yang melingkari tubuh kecilnya. Ular itu menatap Pak Jaja dengan mata merah yang menyala, seolah menagih janji yang telah dibuat. Pak Jaja terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya penuh ketakutan. Tekanan semakin besar ketika, keesokan harinya, tanaman-tanaman di ladang mereka mulai layu tanpa alasan. Seekor kambing milik mereka tiba-tiba mati dengan tubuh membiru. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, menganggap semua kejadian aneh itu sebagai pertanda buruk. Siti kembali mendesak suaminya. "Pak, kau harus membuat pilihan. Apakah kau akan melindungi Aminah? Atau kau akan membiarkan mereka menghancurkan kita semua? Kekayaan ini tidak berarti apa-apa jika kita kehilangan keluarga kita," katanya dengan tegas. Pak Jaja mulai kehilangan pegangan. Ia berjalan ke hutan sendirian untuk mencari orang tua misterius itu. Ketika sampai di tempat ritual, ia berteriak, "Keluarlah! Aku ingin bicara. Aku tidak bisa melakukannya." Orang tua itu muncul dari bayangan pohon besar, bersama ular raksasa yang melingkar di sampingnya. "Kau datang untuk mengingkari perjanjianmu?" tanyanya dengan nada dingin. "Ingatlah Jaja, kekayaan ini bukan milikmu tanpa harga. Jika kau tidak menyerahkan Aminah, semua ini akan hilang, dan kau akan kehilangan lebih banyak dari yang kau pikirkan." Pak Jaja terdiam, hatinya terasa seperti dihimpit batu besar. Ia tahu bahwa apapun pilihannya, ia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Ia mencintai keluarganya,
Tetapi rasa takut akan konsekuensi dari perjanjian itu terus menghantuinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan. Apakah ia sanggup menyerahkan putrinya, atau haruskah ia melawan nasib yang telah ditetapkan oleh perjanjian gelap itu? Pak Jaja tahu waktunya semakin dekat. Tetapi jawabannya masih terasa begitu jauh dari jangkauannya. Ketika waktu yang diberikan oleh orang tua misterius hampir habis, Pak Jaja merasa dirinya berada di ambang kehancuran. Malam itu, ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang berat, ia membangunkan Amina yang sedang tertidur. "Amina, nak, ikut ayah, kita akan pergi sebentar ke hutan," katanya dengan suara gemetar. Amina, yang masih setengah mengantuk, mengangguk tanpa curiga. "Kenapa malam-malam ayah?" tanyanya polos. "Ayah ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Kau harus ikut ayah." "Ya," jawab Pak Jaja, berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Mereka berjalan menuju hutan dengan suasana yang dingin dan mencekam. Amina menggenggam tangan ayahnya erat-erat, merasa takut oleh kegelapan di sekitarnya. Pak Jaja terus melangkah. Meskipun setiap langkah terasa seperti menusuk hatinya sendiri. Air matanya hampir jatuh. Tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya yang lain. Namun, tanpa sepengetahuan Pak Jaja, Siti telah menyadari kepergiannya. Ia terbangun ketika melihat suaminya dan Amina tidak ada di rumah. Pikirannya langsung terhubung ke percakapan mereka sebelumnya tentang pengorbanan. Dengan rasa panik, ia segera menyusul ke arah hutan, berlari secepat mungkin meskipun malam begitu gelap. Di dalam hutan, Pak Jaja sampai di tempat ritual. Orang tua misterius itu telah menunggunya bersama ular raksasa yang melingkar di sekeliling lingkaran ritual. "Kau telah membuat keputusan," kata orang tua itu sambil tersenyum dingin. "Serahkan anak itu, dan kau akan kaya selamanya." Pak Jaja menggenggam tangan Amina lebih erat. Sementara Amina mulai merasa ketakutan. "Ayah, siapa mereka? Kenapa kita di sini?" tanyanya dengan suara kecil yang gemetar. Pak Jaja tidak menjawab. Ia berlutut di depan orang tua itu, memohon dengan air mata mengalir di pipinya. "Tidak ada cara lain? Tidak ada pengorbanan lain selain ini?" tanyanya dengan putus asa. Orang tua itu menggeleng. "Janji adalah janji, Jaja, tidak ada jalan lain." Ketika Pak Jaja hampir menyerahkan Amina, terdengar suara keras dari balik pepohonan. "Jaja, hentikan, jangan lakukan ini." Siti muncul dengan napas tersengal. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan air mata. Ia segera berlari mendekat, menarik Amina dari tangan Pak Jaja. "Dia anak kita. Kau tidak punya hak untuk menyerahkan nyawanya demi kekayaan yang tidak berarti ini," teriak Siti dengan penuh emosi. Amina menangis, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia bersembunyi di belakang ibunya. Pak Jaja terdiam, wajahnya pucat, sementara orang tua itu mengamati dengan tatapan tajam. "Kau melawan perjanjian, Jaja, kau tahu apa konsekuensinya?" kata orang tua itu dengan nada dingin. Ular raksasa mulai bergerak, melingkari mereka, membuat suasana semakin mencekam. Namun, Siti berdiri tegak. "Ambil apapun dariku, tapi jangan ambil anakku," katanya tegas. Orang tua itu hanya tersenyum tipis, lalu menghilang bersama ular raksasa, meninggalkan bayangan gelap di sekeliling keluarga itu. Sebelum pergi, ia berbisik, "Perjanjian telah dilanggar. Bersiaplah kehilangan semuanya." Pak Jaja jatuh berlutut, menangis dengan penuh penyesalan, sementara Siti memeluk Amina erat-erat. "Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama," kata Siti dengan suara pelan. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan hati yang berat, mengetahui bahwa kekayaan mereka kini berada di ujung tanduk. Setelah kejadian di hutan, suasana di rumah Pak Jaja semakin mencekam. Kekayaan mereka mulai berubah menjadi beban. Tanaman di ladang kembali layu, hewan ternak jatuh sakit tanpa sebab, dan desas-desus tentang asal-usul kekayaan Pak Jaja semakin menyebar di desa. Rahmat, yang selama ini iri dan curiga, akhirnya melihat celah untuk menjatuhkan Pak Jaja. Dengan kepandaiannya memanfaatkan situasi, ia mulai menyebarkan cerita bahwa kekayaan Pak Jaja berasal dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. "Kalian tahu kenapa ladang Pak Jaja dulu begitu subur? Itu karena dia membuat perjanjian dengan iblis di hutan. Tapi sekarang mereka mulai menagih.
bisiknya kepada warga di pasar. Berita itu menyebar seperti api. Penduduk desa, yang selama ini merasa iri dan penasaran, mulai menghubungkan kejadian aneh di sekitar Pak Jaja dengan cerita tersebut. Pantas saja kekayaannya datang begitu tiba-tiba, kata seorang warga. Aku pernah melihat jejak ular besar di dekat rumahnya, tambah yang lain. Ketegangan memuncak ketika pada suatu malam, beberapa warga desa datang ke rumah Pak Jaja dengan membawa obor dan nada konfrontatif. Jaja, kau harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kami tahu ini bukan hasil kerja keras. Kau telah membawa sesuatu yang gelap ke desa kita, teriak salah seorang warga. Siti, yang mendengar keributan itu, mencoba melindungi suaminya. Apa yang kalian bicarakan? Jaja tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Kekayaan kami adalah hasil dari kerja keras, katanya dengan nada bergetar. Namun, warga tidak percaya. Rahmat, yang berada di antara mereka, menambahkan, kalau itu benar, kenapa banyak hal aneh terjadi di desa kita sejak kekayaanmu datang? Pak Jaja akhirnya keluar. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dengan suara pelan, ia mencoba menjelaskan. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Aku membuat keputusan yang salah, tapi aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Pengakuannya memicu kemarahan warga. Jadi kau benar-benar membuat perjanjian dengan iblis? Kau telah membawa kutukan ke desa kita, teriak seorang pria tua. Kita harus mengadilinya. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di sini, tambah yang lain. Pak Jaja tidak melawan. Ia tahu apa yang telah ia lakukan salah, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Namun, Siti berdiri di depannya, melindungi suaminya. Kalian tidak tahu apa yang telah kami lalui. Jaja memang salah, tapi dia melakukannya demi keluarganya. Apakah kalian tidak pernah merasa putus asa seperti kami? Tanyanya dengan air mata mengalir. Kerumunan mulai ragu, tetapi Rahmat terus memprovokasi. Dia harus dihukum. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Akhirnya, kepala desa datang untuk meredakan situasi. Bawa Jaja ke balai desa. Kita akan mendengar semua ceritanya di sana, katanya dengan nada tegas. Di balai desa, Pak Jaja menceritakan semuanya, tentang perjanjian dengan orang tua misterius, ular raksasa, dan tuntutan pengorbanan Aminah. Penduduk desa terkejut, sebagian merasa takut, sementara yang lain semakin marah. Kau membawa bahaya bukan hanya untuk keluargamu, tapi untuk kita semua, kata seorang warga dengan nada dingin. Setelah mendengar cerita itu, kepala desa mengumumkan bahwa Pak Jaja harus diasingkan dari desa. Perbuatannya tidak hanya melanggar moral, tapi juga membahayakan kita semua. Mulai besok, Jaja dan keluarganya harus meninggalkan desa ini, katanya. Malam itu, Pak Jaja kembali ke rumah dengan rasa hancur. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, kekayaannya, kehormatannya, dan tempatnya di desa. Namun, dalam kesunyian, Siti memegang tangannya erat-erat. Kita masih memiliki satu sama lain. Selama kita bersama, kita bisa memulai dari awal, katanya dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, suara kerumunan penduduk desa terdengar di luar rumah Pak Jaja. Mereka datang untuk mengawal keluarganya keluar dari desa, seperti yang telah diputuskan malam sebelumnya. Siti dan anak-anaknya hanya bisa berkemas dengan wajah penuh kesedihan. Sementara Pak Jaja duduk di sudut ruangan, matanya kosong. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah runtuh. Saat mereka melangkah keluar rumah, Siti berusaha tetap tegar. Ia memeluk anak-anaknya erat, sementara penduduk desa memandang mereka dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Pergilah Jaja, kau tidak lagi diterima di sini, kata kepala desa dengan nada dingin. Namun, Rahmat, yang masih merasa belum puas dengan kekacauan ini, tidak berhenti di situ. Kau membawa kutukan ke desa ini. Kalau saja kami tidak tahu lebih awal, siapa tahu apa lagi yang akan terjadi. Serunya dengan suara lantang, membuat kerumunan semakin riuh. Aminah, yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami situasi, mulai menangis. Ayah, kenapa kita harus pergi? Aku tidak ingin meninggalkan rumah kita, katanya dengan suara patah. Pak Jaja, yang merasa tidak layak menatap putrinya, hanya terdiam, air mata mengalir di pipinya. Setelah diusir dari desa,
Keluarga Pak Jaja menetap di sebuah gubuk tua di luar batas desa, tempat yang hampir tidak layak untuk dihuni. Hari-hari berlalu dengan kesulitan yang semakin berat. Kekayaan yang dulu mereka miliki telah lenyap begitu saja, seperti yang telah diperingatkan oleh orang tua misterius itu. Ladang mereka kosong, ternak mati, dan rumah besar yang pernah mereka banggakan kini telah dibakar oleh warga desa. Siti berusaha keras untuk tetap mendukung suaminya, tetapi luka emosional yang ditinggalkan oleh peristiwa ini terlalu dalam. Jaja, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan, katanya suatu malam, matanya penuh dengan air mata. Pak Jaja tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Aku telah menghancurkan segalanya, katanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Ia sering menghabiskan malam duduk di depan gubuk, memandangi bintang-bintang, bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah menjadi seperti ini. Hari yang paling menyakitkan datang ketika Siti, demi melindungi anak-anak, memutuskan untuk meninggalkan Pak Jaja. Jaja, aku tidak bisa membiarkan anak-anak hidup seperti ini. Mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali, jauh dari semua ini, katanya dengan suara bergetar. Aminah memeluk ayahnya erat-erat, menolak untuk pergi. Ayah, aku tidak ingin meninggalkanmu, tangisnya. Namun, Siti memaksa, dan akhirnya membawa anak-anak mereka pergi ke desa lain, meninggalkan Pak Jaja sendirian di gubuk yang kini semakin terasa sunyi. Setelah keluarganya pergi, Pak Jaja benar-benar hancur. Ia hidup dalam kesendirian, merenungi kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari masa lalu, tawa anak-anaknya, suara lembut Siti, dan bisikan ular raksasa yang mengingatkannya pada perjanjian gelap yang menghancurkan semuanya. Di suatu malam yang gelap, Pak Jaja kembali ke hutan, berharap bertemu orang tua misterius itu. Ia berlutut di tengah lingkaran ritual, memohon pengampunan. Ambil nyawaku, tapi kembalikan keluargaku, teriaknya, suaranya pecah di tengah keheningan hutan. Namun, tidak ada yang muncul. Hutan hanya membalas dengan kesunyian yang menyesakkan. Hari-hari berikutnya, Pak Jaja hidup dalam penyesalan mendalam, kehilangan arah dan harapan. Ia bekerja serabutan untuk sekadar bertahan hidup, tetapi setiap langkahnya terasa seperti hukuman. Dalam kesendirian, ia terus berdoa, berharap suatu hari dapat menebus kesalahannya dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya.